Sekarang kita sebutin yuk gereja nenek kita. Yuk. 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Masih kurang semangat nih Kak, kita sapa sekali lagi ya. Oke yuk, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Adik-adik apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes. Oke, kembali lagi bersama dengan Kak Laras di GBI Pondok Gede Plaza. Dan kira-kira di sebelah Kak Laras nih ada siapa sih? Ayo, siapa nih? Ada yang kenal aku? Ada yang udah pernah lihat belum? Kira-kira ada yang tahu nggak ya kakak di sebelah Kak Laras nih siapa sih? Aku belum pernah ketemu deh mah. Kayaknya harus kenalan dulu nih Kak Laras. Kenalan dulu dong Kak pastinya. Oke Dedik, salam kenal. Aku namanya Kak Jordi ya. Mungkin teman-teman adik-adik yang belum pernah kenalan, nanti pas udah datang ke gereja kita boleh kenalan ya. Betul Kak Laras? Betul banget dong. Sekali lagi siapa kan namanya Kak? Kak Jordi. Oke, kita sama-sama bilang ya, halo Kak Jordi. Halo. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita ya Kak ya. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, semuanya dirapiin dulu bajunya, jangan ada yang pegang makanan. Betul. Jangan ada yang tengok kanan kiri main-main ya Kak ya. Betul banget. Kita harus fokus sama Tuhan Yesus. Tuhan. Betul sekali.
kita mau ibadah dan kita mau bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyambut Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Tuhan terima kasih kalau untuk berkat penyertaan-Mu kami masih boleh ada hari ini. Kiranya Tuhan kami sebentar ingin beribadah, ingin memuji-Mu, ingin menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang beracara, Tuhan hadir dalam ibadah kami. Tuhan juga berkati untuk teman-teman kami yang di luar sana. Tuhan berkati juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang belum hadir hari ini juga. Kiranya Tuhan juga mau menyertai mereka satu persatu tanpa terkecuali. Yang siap untuk beribadah dan memuji Tuhan, kita sama-sama katakan Amin. Oke, adik-adik boleh bangkit berdiri, kita menegangkan dulu badannya karena kita akan naikkan pujian untuk Tuhan Yesus. yes. Bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini
masih belum capek nih Kak Ras? Masih belum dong Kak. Yang keringetan boleh angkat tangan? Kayaknya belum ada deh Kak. Belum ada angkat tangan. Belum ada yang Kalau angkat gitu tangan. kita harus lebih semangat lagi. Yes. Kita akan angkat satu lagi pujian lagi untuk Tuhan Yesus Kristus ya. Oke, lebih semangat lagi. Mari kita angkat pujian. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Lebih semangat lagi adik-adik, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Keren sekali ya kakak-kakak ya. Hebat banget, Luar biasa nih adik-adik nih Kak. betul banget nih. Betul yuk. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Semua boleh duduk kembali. Siapa yang hari ini hatinya sukacita banget? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bilang kalau Tuhan Yesus itu akan selalu menyertai kita dan kita tidak akan pernah turun, tapi kita akan selalu diangkat naik ya Kak ya. Kita mau sama-sama angkat penyembahan kita dengan sayap-Mu.
berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangannya Tuhan adik-adik, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, sama-sama angkat lagu dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan Tuhan adik-adik. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yuk kita sama-sama mau angkat lagu ini lebih sungguh-sungguh. Adik-adik boleh taruh tangan kanannya di dada. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama sembah Tuhan adik-adik. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan
tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik. Semua pinter. Tadi pujian dan penyembahannya bagus banget. Semua bersungguh-sungguh ya. Kakak bangga sama kamu. Sekarang saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Yang mau dengarkan firman Tuhan, yuk duduknya lebih manis lagi. Ya, duduknya yang manis. Kakinya nggak naik-naik ya. Duduk yang manis. Yuk kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali beribadah. Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong ya, Roh Kudus yang tolong, supaya kami boleh belajar dengan baik dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita ikuti bersama ya cerita firman Tuhan berikut ini. Pada abad pertama setelah Masehi, di mana Tuhan Yesus hidup, diceritakan gereja atau yang dikenal sebagai Bait Allah dijadikan tempat berdagang oleh pejabat-pejabat Bait Allah yang serakah. Mereka menjual belikan hewan ternak, bahan pangan, dan lainnya, dan membuat Bait Allah terlihat seperti pasar daripada tempat beribadah. Tuhan Yesus pun masuk ke dalam Bait Allah bersama murid-muridnya. Melihat semua yang terjadi, Tuhan Yesus pun sangat marah dan sedih dengan keadaan yang terjadi di dalam Bait Allah. Tetapi tidak dengan orang-orang yang lain. Mereka malah mengolok-olok Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan rumah Bapakku? Dan Tuhan Yesus akhirnya memutuskan untuk mengusir semua pedagang dan barang dagangannya. Dia meraih meja dan menjungkir balikan meja serta kursi yang ada di dalam. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memberi kamu wewenang untuk melakukan ini? Keluar! Jangan jadikan rumah Bapakku sarang pencuri. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang ini memiliki hati yang jahat dan tidak melayani Allah. Dan para pedagang ini ingin sekali menyingkirkan Tuhan Yesus. Akan tetapi, Tuhan Yesus tidak takut dengan mereka semua. Tuhan Yesus tetap melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara memberitakan tentang kasih Tuhan dan melakukan banyak mujizat. Adik-adik, semua sudah lihat tadi cerita firman Tuhan? Wah, Tuhan Yesus marah ya adik-adik. Adik-adik lihat, Tuhan Yesus marah dan sedih sekali. Kenapa sih? Karena Tuhan melihat bahwa Bait Allah, rumah Allah yang seharusnya sebagai tempat untuk memuji, menyembah, dan beribadah dengan sungguh-sungguh, malah dijadiin apa? Dijadiin pasar, tempat menjual binatang-binatang ya adik-adik. Ada kambing, ada domba, ada merpati. Terus apalagi adik-adik? Jadi tempat penukaran uang. Banyak pedagang di sana adik-adik. Dan para pejabat yang seharusnya merawat rumah Allah, merawat kuil, merawat Bait Allah, mereka malah mengambil keuntungan dari para pedagang. Itu bukan sikap yang baik ya adik-adik.
karena mereka tidak sungguh-sungguh, tidak memberikan hati mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seharusnya pada hari Paskah itu mereka memberikan korban persembahan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Malah merubah rumah Allah yang tempat yang kudus menjadi pasar. Bau lagi ya adik-adik. Gak bagus kan? Ya, makanya Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus sedih adik-adik. Tapi Tuhan Yesus marah dengan cara yang benar, dengan alasan yang benar. Tuhan Yesus bilang apa tadi? Keluar! Jangan jadikan rumah Bapakku sebagai apa? Sebagai tempat apa? Pencuri adik-adik. Tempat yang gak baik. Maksud Tuhan Yesus itu apa sih? Maksud Tuhan Yesus itu adalah bait Allah, rumah Allah, tempat untuk beribadah. Itu seharusnya kita bagaimana? Beribadah dengan sungguh-sungguh, menjaga kekudusan di tempat itu. Ya kan adik-adik ya? Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa tubuh kita ini adalah apa? Bait Allah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga kekudusan bait Allah, jaga kekudusan tubuh kita. Maksudnya menjaga kekudusan itu apa sih ya Kak Aurel ya? Nih, menjaga kekudusan itu contoh nih, kita menjaga kekudusan mata kita. Artinya apa adik-adik? Kita hanya melihat hal-hal yang baik, gak boleh melihat hal-hal yang tidak baik. Contohnya, film-film atau gambar-gambar yang berbau pornografi. Gak boleh ya adik-adik ya. Lalu contoh lainnya lagi apa? Kita harus menjaga kekudusan mulut kita. Artinya apa? Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan berkat, perkataan yang baik. Gak boleh bohong, gak boleh marah-marah adik-adik, gak boleh ngomong yang jelek-jelek, ngejek teman, bullying teman pakai mulut. Gak boleh. Ya, lalu contohnya apa lagi? Kita misalnya mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mendengarkan teman kita, si A misalnya namanya, si A ngejek si B, kita malah ikut dengan omongan si A, kita ikut ngejek si B pakai mulut kita. Artinya apa? Kita sudah tidak menjaga kekudusan telinga dan mulut kita. Nah, itu yang Tuhan tidak berkenan. Ya adik-adik ya. Hal-hal sederhana seperti itu, Kak Aurel yakin kalian sudah mengerti. Yang penting, yang paling penting adalah apa? Kita harus melakukannya setiap hari dengan sungguh-sungguh. Di bulan Oktober ini, kita sudah belajar tentang kasih mula-mula. Ya kan? Yang pertama kasih mula-mula itu yang membuat kita apa? Kita dipilih untuk menjadi murid-murid Tuhan. Ya, lalu kasih mula-mula juga yang membuat kita apa? Minggu kemarin kita belajar? Good, yang membuat kita diselamatkan. Oke. Hari ini, minggu ini kita akan belajar bahwa kasih mula-mula juga yang memberi kita kekuatan untuk menjaga kekudusan. Kita ingat sayangnya Tuhan sama kita. Kasihnya Tuhan sama kita. Kalau kita ingat sayangnya Tuhan sama kita, kasihnya Tuhan sama kita, kita akan bisa menjaga kekudusan kita. Adik-adik mau jaga kekudusan? Yang mau bilang yes. Pinter semuanya. Sekarang yuk kita buka ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 16. Sekali lagi dari 1 Petrus 1 ayat 16. Kamu yang belum bisa mencari di Alkitabnya, minta tolong mama papa ya untuk bukain ya. Yang sudah ketemu, bilang yes. Good. Kak Aurel bacain ya, kalian ikutin, oke? 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu,
sebab aku kudus. Akunya ini adalah Tuhan. Ya, karena ini firman Tuhan. Sekali lagi. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Adik-adik mau semakin hari semakin mirip dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu kudus, maka kita juga harus menjadi semakin kudus setiap harinya. Amin adik-adik. Yang mau, yuk lipat tangannya. Alkitabnya boleh ditaruh dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kaura berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang kasih mula-mula. Kasih mula-mula yang membuat kami, memberikan kami kekuatan untuk hidup kudus setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap rajin beribadah ya adik-adik. See you next week. Bye. God bless you. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Shalom adik-adik. Kakak ada info terbaru nih buat adik-adik di rumah. Pasti kalian udah gak sabar kan untuk dengerin apa pengumumannya? Dan pastinya udah pada nungguin ya, kapan ya info ini akan diumumkan? Udah siap belum? Di bulan November nanti kita akan mulai ibadah offline. Caranya gimana Kak untuk ikut ibadah offline? Caranya, adik-adik cukup mengisi Google Form melalui link yang akan dibagikan di grup WhatsApp Pocket Parents serta menyerahkan surat pernyataan yang berisikan izin dari orang tua adik-adik. Dan tentunya mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Buat mama papa yang belum bergabung di grup WhatsApp, bisa menghubungi ke nomor hotline gereja atau di nomor ini. Nah, karena masih dalam kondisi pandemi, jadi kita kuotanya terbatas ya adik-adik ya. Jadi bagi adik-adik yang ingin beribadah offline, segera mendaftar sebelum kuotanya penuh. Untuk adik-adik yang di bawah umur 9 tahun dan yang kehabisan kuota, jangan sedih ya. Kita akan tetap mengadakan ibadah online yang akan ditayangkan di YouTube GBI Pondok Gede Plaza. Jadi, adik-adik udah siap memuji Tuhan bersama-sama? Nantikan info terbarunya ya. Dan jangan lupa untuk tetap setia mengikuti ibadah online di rumah. Tuhan Yesus memberkati.